Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kemarin kita melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester ya. Gimana? Bisa semua mengerjakannya? Bisa, alhamdulillah ya. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya kemarin. Kalau memang kalian benar-benar belajar ya. Dan Ibu yakin kalian di rumah rajin belajarnya. Walaupun belum bisa ke sekolah. Jadi tidak boleh patah semangat ya. Walaupun belajar di rumah harus tetap semangat ya. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, makannya juga teratur ya. Kemudian juga sering-sering mencuci tangan ya. Agar kalian sehat. Kalau kalian sehat, kalian bisa belajar, mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ini Allah Maha Esa ya. Kalian juga sudah mengerjakan latihannya ya. Yuk, sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, kita menghafalkan surah An-Nasr dulu ya, biar kalian tidak lupa ya. Jadi harus dimurojaah atau selalu diulang. Yuk, semuanya ya, baca ya, ikutin ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Jadi jangan harus sering diulang-ulang ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Tuhan yang Maha Esa. Oh iya, lupa Ibu. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran baca doa dulu ya. Yuk, sama-sama ya baca doa mau belajar biar ilmu kalian berkah, terus bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemarin sebelum kita belajar kemarin ya sebelum PTS kita semua belajar tentang Allah Maha Esa. Apa itu Allah Maha Esa? Allah artinya Allah Maha Satu. Ini kan kemarin kalian sudah mengerjakan, ayo berlatih kan ya. Ini nomor 1. Allah Maha Esa artinya Allah Maha Satu. Siapa yang betul jawabannya? Ya, nomor 2. Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nomor 3. Hanya Allah yang wajib kita sembah ya, karena Allah Maha Satu, maka hanya Allah yang wajib kita sembah. Nomor 4,
kita tidak boleh titik-titik Allah dengan apapun atau siapapun. Apa? Kita tidak boleh menyamai ya Allah dengan apapun dan siapapun. Acung yang betul semua. Yang masih ada salahnya kan silahkan diperbaiki ya. Lebih giat lagi belajarnya kalau ibu mengirimkan video itu bisa diulang-ulang diputarnya kalau belum mengerti ya. Atau kalian rajin membaca buku paketnya di rumah. Sekarang anak-anak kita akan ke pelajaran selanjutnya yang B yaitu Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi yaitu dalam Asmaul Husna-nya namanya Al-Wahhab. Apa? Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab ini nama Asmaul Husna-nya ya. Terus Allah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluknya yang Dia kehendaki ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Ya, karena Allah itu Maha Pemberi kepada makhluk yang Dia kehendaki, kepada makhluk apapun itu ya, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa pamrih ya. Kalau manusia masih ada yang memberi tapi mengharapkan imbalan, memberinya sedikit tapi mengharapkan imbalannya lebih banyak. Imbalan itu artinya balasan. Jadi kalau manusia itu masih punya sifat kalau memberi pengen dikasih lagi, pengen dibalas lagi. Kalau memberi sesuatu, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Allah memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan atau imbalan ya. Itu sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluknya tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Jadi kalaupun kita tidak meminta sesuatu kepada Allah, tapi kalau Allah menghendaki untuk memberi, maka Allah akan memberi tanpa diminta, tanpa merasa bosan. Allah begitu setiap saat memberikan karunia kepada makhluknya ini yang banyak ya, tanpa merasa bosan. Ya, tidak seperti sifatnya manusia. Kalau sifatnya manusia masih kalau ngasih ini, aku bosan ngasih ini terus, tapi aku nggak dikasih. Nah, itu masih sifatnya manusia, tetapi tidak dengan Allah. Allah itu memberikan tanpa diminta, tanpa merasa bosan ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu. Selain Allah memberi kepada makhluknya tanpa diminta dan tanpa merasa bosan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi tanpa batas waktu. Kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada ya. Baik itu malam, baik itu pagi, baik itu siang. Nah, terserah Allah mau memberi kapan saja ya. Dimanapun, mau itu kalian ada di Surabaya, mau ada di Sumeneb, mau ada di Jakarta, mau dimanapun ya, Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak memberikan karunia-Nya kepada makhluknya, maka memberikannya tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ya, kita semua
Kalau tidak diberi karunia oleh Allah, kita tidak bisa hidup ya. Karena semua rezeki yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk menjemput rezeki itu dengan cara apa? Berusaha untuk menjemput rezeki itu usahanya dengan cara apa? Dengan cara bekerja seperti ayah bunda kamu, mama papa kamu, umi abinya ya. Mereka giat bekerja untuk menjemput rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan punya pikiran Allah kan maha pemberi. Kalaupun diam saja Allah pasti Walaupun kita diam saja, Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Tidak seperti itu anak-anak ya. Walaupun Allah maha pemberi, tapi Allah juga tidak ingin makhluknya itu malas. Rezeki yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, itu harus kita jemput dengan cara berusaha dengan cara usaha. Usahanya apa? Bekerja keras, rajin, ya. Seperti kalian. Kalian kan mau pintar ya? Hmm, pasti kalau mau pintar harus apa? Harus belajar. Nah, kalau harus belajar, maka kalian harus giat belajar. Setelah itu memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Meminta kepada Allah untuk diberikan kecerdasan ya. Nah, kamu minta. Nah, kalaupun kita sudah belajar, oh, Bu, katanya kalau tidak diminta Allah tetap memberi, Bu. Kok harus berdoa? Nah, kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita tidak meminta, kita itu sombong artinya. Jadi, kita harus tetap berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Satu, dengan cara apa? Rajin belajar ya. Insya Allah anak-anak ibu yang soleh dan solehah ini, kalian kan mau diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Iya, manfaat ilmunya. Terus mau diberikan kecerdasan ya. Mau dijadikan anak yang soleh biar bisa membahagiakan kedua orang tua, ya kan? Nah, oleh karena itu belajar ya, belajarnya yang rajin tanpa disuruh sama kedua orang tua ya. Seperti sifat Allah Al-Wahhab ini. Allah memberi sesuatu tanpa batas waktu, begitupun kalian tanpa disuruh oleh kedua orang tua untuk belajar ya. Harus kesadaran sendiri ya. Ini adalah bentuk meneladani sifat Al-Wahhab, sifat Allah, si Asmaul Husna Allah, yaitu Allah Maha Pemberi ya. Jadi kalian juga harus apa namanya? Rajin memberi sesuatu kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan atau kepada teman-temannya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya ya. Nah, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Insya Allah yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita semua. Jadi jangan merasa kalau kamu doanya belum kalau kamu menginginkan sesuatu tapi Allah belum memberikan, nah itu artinya apa yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita ya. Tapi insya Allah karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, maka Allah memberikan sesuatu yang makhluknya butuhkan ya. Nah, bagaimana Bu cara membuktikan atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah itu Maha Pemberi? Atau gimana Bu caranya biar kita yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi? Nah, nomor satu, biar kita semua yakin, biar kalian semua yakin anak-anakku, kalau Allah itu Maha Pemberi, yang pertama, yang ke satu ini, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini adalah bentuk teladan sifat
Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi ya. Karena Allah Maha Pemberi, maka kita sebagai makhluknya juga harus mempunyai sifat suka memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, ketika kalian memberikan sesuatu kepada teman kamu, kepada siapa lagi? Kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan, tentu saja harus dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata yang kamu berikan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tanpa balasan ya. Terus yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Nah, jadi kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, harus tanpa diminta atau disuruh. Itu harus dengan kesadaran sendiri ya. Artinya kalian harus punya sikap suka memberi dan tanpa diminta atau disuruh. Kalau ada yang membutuhkan, teman kamu sedang kesulitan apa, membutuhkan, misalkan kamu punya pensil 2, teman kamu tidak punya. Nah, teman kamu itu sedang membutuhkan. Jadi, kamu nggak memberi apa? Atau memberi pinjaman atau malah memberinya pensil itu tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru, tanpa diminta ya. Jadi kadang kalau di kelas itu, "Bu, saya ketinggalan Bu pensilnya." Nah, kadang ibu harusnya kalian tidak menunggu ibu untuk menyuruh kalian atau meminta kalian untuk meminjamkannya, tapi harus kesadaran sendiri. Langsung cekatan, "Ini Bu, saya punya 2, saya akan meminjamkan atau saya akan memberinya." Nah, itu harus seperti itu ya. Nah, yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi, kalau kamu mampu, maka berikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kamu tidak mampu, ya sudah, kamu suatu saat kalau kamu mampu, maka kamu bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Itu bukti atau cara kamu meyakini eh, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi ya. Jadi kalau ibu tanya, "Mana buktinya kalau kamu mengaku bahwa Allah itu Maha Pemberi?" Saya suka memberi kepada orang lain, Bu, atau saya suka memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh, baik itu sama mama, sama papa, sama ibu, sama ayah ya. Ya itu ya. Yang empat, apa buktinya? Suka memberi sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Nomor empat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya ya. Mengerti ya anak-anak ya? Ya, jadi Al-Wahhab itu artinya Maha Pemberi. Nah, sikapnya kalian harus bagaimana? Sikapnya kalian harus percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Yang kedua yaitu aku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Jadi, setelah kalian diberikan karunia, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian harus bersyukur. Caranya bagaimana bersyukur itu? Dengan cara meneladani sifat Al-Wahhab atau Maha Pemberinya Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu cara bersyukur kalian, suka memberi, terus memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, memberi sesuatu kepada orang lain tanpa disuruh atau diminta, itu bentuk syukur kalian ya. Bersering-sering bersedekah, sering-sering memberi kepada orang lain. Itu bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anakku, insya Allah kalian pasti bisa semua ya mengerjakan ini. Sekarang kalian untuk latihan di rumah tanpa dikumpulkan atau difoto tidak usah ya. Ini latihan di rumah karena Allah Maha melihat. Jadi ada malaikat yang mencatat kalian
ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kalian. Jadi kalau ada tugas dari ibu, kerjakan walaupun tidak harus difoto atau dikirimkan ke ibu ya. Karena apa yang kalian kerjakan semata-mata untuk kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan ibu bapak guru ya. Nah, maka dari itu kalian latihan di rumah mengerjakan insya Allah aku bisa dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang tepat. Misalkan nomor 1, aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Selalu, sering, kadang-kadang, apa tidak pernah. Nah, ini jawaban kamu harus benar-benar jujur ya, tidak boleh bohong. Kalau kalian memang benar-benar selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, maka tulis selalu, misalkan centanglah yang selalu atau sering. Centanglah yang sering atau kadang-kadang Bu. Nah, centang ya, nggak boleh bohong ya, harus jujur ya. Ini diisi sesuai dengan pengalaman kamu ya. Nah, kemudian selanjutnya, latihan selanjutnya kalian membuat apa ini? Memasangkan soal yang berada di sini di bawah, memasangkan soal yang berada di sebelah kiri dan jawabannya yang ada di sebelah kanan. Contohnya ini ya, Al-Wahhab. Al-Wahhab apa tadi artinya? Allah Maha Pemberi. Maka buatlah garis penghubung antara uh, soal yang ada di sebelah kiri dengan jawabannya yang cocok yang ada di sebelah kanan. Jadi dibuat garis penghubung ya. Ngerti semua anak-anak? Insya Allah kalian mengerti ya. Nah, cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Ingat, langsung dikerjakan ya. Tidak boleh ditunda lagi ya. Sekian dari Ibu. Selamat belajar. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.